semuanya, mohon perhatiannya ya. Zak, mohon perhatiannya. Oke. Energi panas dan sifatnya kemarin sudah dijelaskan belum? Energi panas dan sifatnya. Masa? Iya. Oke, sekarang tak jelaskan sekali lagi ya. Tak jelaskan biar lebih paham ya. Oke. Energi panas. Sumber energi panas terbesar di tata surya apa? Matahari. Matahari itu sumber energi panas. Tanpa matahari ada kehidupan enggak? Ada bumi, ada kehidupan enggak? Tidak ada ya. Itu sebabnya matahari adalah sumber energi panas terbesar. Ya. Terbesar ya. Nah, sekarang manfaatnya matahari itu apa saja dalam kehidupan sehari-hari apa? Menjemur pakaian, terus mengeringkan ikan teri, terus hah? Menjemur baju sudah, apa? Menjemur garam. Bukan menjemur garam, membuat garam. Nah, mengubah air laut menjadi garam. Kenapa kok bisa air laut diubah menjadi garam? Kenapa kok bisa? Ada yang tahu? Apa? Ya, kenapa? Kenapa garam kok bisa muncul dari air laut? Kenapa? Gini, air laut itu rasanya apa air laut? Asin kan? Nah, air laut, dengar ke. Air laut itu mengandung air dan garam. Nah, ketika dipanaskan kan panas. Nah, air laut itu akan menguap. Garamnya akan mengkristal menjadi kristal. Maka akan terpisah antara air murni dengan garam akan terpisah. Airnya akan menguap karena kena panas, garamnya akan mengkristal menjadi garam. Jadi air laut itu terdiri dari garam dan air, ya. Apa? Nah, sifat-sifat energi panas itu ada 3. Yang pertama, konduksi. Yang kedua, konveksi. Yang ketiga, radiasi. Bedanya apa bedanya? Konduksi adalah perbedaan panas melalui benda padat tanpa aliran zat. Konveksi adalah perbedaan panas dengan aliran zat. Radiasi adalah perbedaan panas tanpa melalui zat panas. Oke. Konduksi, konveksi, radiasi. Oke, bedanya apa? Bentar, semuanya dengarkan. Sifat-sifat energi panas. Nah, energi panas sebelumnya tak jelas. Energi panas itu juga mempunyai sifat, yaitu bisa berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Jihan, Sevina, dengar ke? Jadi energi panas itu juga bisa berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Nah, perpindahannya ada 3 sifatnya, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi yaitu perpindahan panas tanpa aliran zat. Contohnya apa? Perpindahan panas tanpa Contohnya ujung sendok yang dipanaskan ketika memasak atau spatula akan terasa. Perpindahan panas melalui benda padat. Dengar ya, perpindahan panas melalui benda padat tanpa aliran zatnya. Berarti zatnya tetap. Contoh, ini ada lilin. Ini ada lilin. Terus ini ada paku panjang. Paku. Nah, pakunya ini kalian panasi ujungnya. Ujung sini kamu panasi. Maka
ujung yang satu lama-kelamaan akan menjadi panas. Itu membuktikan panas dari sini akan merambat sampai ke ujung. Ini menunjukkan kalau panas itu berpindah dari satu ujung ke ujung yang lain. Ini namanya radiasi. Nah, radiasi ini berpindah dengan melalui benda padat. Paham? Aliran zatnya tetap, bendanya tetap. Coba. Terus misal kamu memasak pakai sendok. Ya panci, tapi kamu gorengnya pakai sendok. Nah, spatula ya, pakai spatula. Kemudian ujung spatula kamu kan gorengnya kan dari ujung ya. Nanti yang kamu pegang itu lama-kelamaan juga akan panas. Itu panasnya itu merambat dari ujung sampai ke ujung tanpa perpindahan zat. Tanpa perpindahan zat. Itu namanya adalah konduksi. Apa? Nah, itu biasanya misalnya ini spatula ya. Ini spatula. Ini spatulanya, ini besi, ini karet. Pegangannya itu karet. Kalau pegangannya besi semuanya itu panas. Tapi kalau dikasih karet atau kain atau kayu, maka pegangannya tidak panas. Apa? Enggak, spatula. Itu ya konduksi. Jadi perpindahan panas melalui benda padat tanpa zat perantara. Ini zat perantaranya. Sekarang konveksi, Pak. Konveksi contohnya apa? Perpindahan apa itu konveksi? Perpindahan panas disertai aliran zatnya. Zatnya juga mengalir. Contohnya ini misal panci ya. Ini air. Ini kompor. Ini kompor. Dengar guys, semuanya dengarkan. Dengar ke, ini air. Ibaratnya kamu memasak, kamu memasak air ya. Oke, perpindahan zat. Konveksi adalah perpindahan zat disertai aliran zatnya. Kenapa kok kamu memasak air, kemudian airnya mendidih? Airnya mendidih itu apa maksudnya? Tahu tidak kalian maksudnya apa air yang mendidih itu? Nah, air yang mendidih itu air yang panas. Kan ini kan dimasaknya kan di bawah, apinya kan di bawah, ya enggak? Api yang di bawah, maksudnya air yang di bawah sama air yang di atas lebih panas mana? Lebih panas yang di bawah, karena dekat dengan api. Nggak usah diaduk, itu sudah ngaduk sendiri. Makanya dengar ke. Maka air yang atas sama air yang bawah lebih dekat, lebih panas yang air yang di bawah. Nah, kemudian ketika mendidih, air yang di atas ini dia akan berpindah ke atas. Akan berpindah ke atas. Kemudian air yang di atas akan berpindah ke bawah. Nah, air yang di atas akan berpindah ke bawah. Jadi air yang mendidih itu air yang ke atas akan pindah bawah, air yang di bawah akan berpindah ke atas, air yang ke atas akan berpindah ke bawah, muter. Makanya itu disebut mendidih. Mendidih itu airnya muter. Makanya tidak usah diaduk, itu sudah ngaduk sendiri. Itu ya. Sama juga ini. Ini namanya konveksi. Panasnya berpindah disertai dengan perpindahan zatnya. Disertai dengan perpindahan airnya juga berpindah. Paham? Kayaknya contohnya salah ini. Kayak muternya gini, kayak muternya gini. Ini pegangannya. Jadi begini, air dari sini, dari bawah dia akan berpindah ke atas.
Air yang dari atas dia akan berpindah ke bawah. Seterusnya begini. Ke atas, ini ke bawah. Ini namanya air mendidih. Air apa? Air mendidih. Apa? Babai mulut. Ya, memang seperti ini. Seperti ini ya. Jadi air mendidih itu airnya muter. Airnya muter terus. Ada pergerakan di sana. Ini juga muter. Kalian pernah masak air deh toh? Nah, selain air apa? Angin. Kita jelaskan. Angin. Nanti. Nah, dengar kayak, kenapa kok ada angin? Kenapa kok ada silir-silir angin? Karena itu juga perpindahan. Itu terjadi karena konveksi juga. Misal ini pegunungan ya. Ini gunung, ini laut. Ini laut. Ini gunung. Ini laut. Misal kalau di gunung itu panas, misal suhunya panas ya. Panas, di sini dingin. Dingin. Kemudian angin yang dari panas ini dia akan mengalir ke dingin sini, akan berpindah tempat ke dingin. Makanya angin yang kita rasakan ini kan itu karena ada perpindahan, ada perbedaan suhu panas dan suhu dingin. Suhu panas, tempat yang suhunya panas itu anginnya akan menuju ke tempat yang suhunya dingin. Makanya ada pergerakan angin. Nah, kalau suhunya ekstrim itu anginnya cepat, maka akan terjadi badai. Badai seperti itu. Itu namanya adalah konveksi, perpindahan panas disertai dengan perpindahan zatnya. Zatnya apa maksudnya? Anginnya juga bergerak. Kalau konduksi kan ini kan tetap, ya kan, panasnya saja yang berpindah. Tapi kalau konveksi, anginnya juga berpindah, panasnya juga berpindah, zatnya juga berpindah. Tadi airnya juga berpindah. Nah, sekarang adalah radiasi. Perpindahan panas. Radiasi apa? Nah, radiasi perpindahan panas tanpa ada zat perantaranya. Tanpa ada zat perantara. Enggak. Ini konduksi. Konduksi nih. Mosok? Ya berarti salah ngucap. Oke, sekarang radiasi. Radiasi tanpa zat perantara. Contohnya apa, Pak? Contohnya panas matahari sampai ke bumi itu disertai perantara, tanpa perantara. Misal, ini tak hapus ya ini ya. Oke, ini ada matahari. Ini bumi. Dengar ya? Halo. Hai. Halo, hai. Oke. Matahari sampai ke bumi itu ada apa aja? Oke. Matahari, bintang matahari sampai ke bumi itu hampa udara. Hampa udara maksudnya tahu enggak? Tanpa adanya udara, tanpa adanya apapun. Nah, panas matahari sampai ke bumi itu tanpa disertai zat perantaranya. Jadi panasnya langsung mengalir ke bumi. Panasnya pindah ke bumi tanpa zat perantara. Kalau konduksi tadi kan ada perantaranya yaitu besi, ya toh? Kalau konveksi perantaranya angin dan air. Airnya bergerak, anginnya bergerak. Tapi kalau
radiasi panas dari matahari sampai ke bumi ini tanpa melalui zat perantara. Jadi tanpa ada apa-apa, matahari sampai ke bumi ini kan hampa udara, nggak ada apa-apa, ya toh? Nah, panasnya bisa sampai ke bumi. Ini namanya radiasi. Sama seperti api unggun. Misal api unggun, misal ya. Ini api unggun. Ini orang ya. Ini orang. Nah, panas api ini kan sampai ke orangnya, ya toh? Sampai semakin dekat dengan api, semakin panas. Semakin menjauh dengan api, maka akan semakin dingin. Nah, panas api sampai ke orang yang di dekatnya itu adalah radiasi. Meskipun ini ada udara, kan ini di bumi. Meskipun ada udara, tanpa udara, panas matahari bisa sampai ke manusia. Ya, sama seperti matahari ke bumi ini, panas matahari sampai ke bumi gitu. Jadi panas api unggun ini di orang sekitarnya. Kalian pernah menyalakan api unggun enggak? Jangan tanya sih. Nah, panas matahari sampai ke manusia ini tanpa meskipun ini ada udaranya, tapi tanpa udara pun dia bisa sampai ke manusia. Itu namanya radiasi. Apa? Aku mau tanya, kan kalau kita keluar kan kalau ada dosa. Bumi ini tuh matahari Gimana? Loh, kalau bumi dekat dengan matahari ya buminya ya hangus tuh, terbakar. Lah ya. Nah, jarak bumi sama matahari itu tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh. Kalau terlalu dekat, bumi akan terbakar. Kalau terlalu jauh, maka akan dingin, membeku, bumi juga gak ada kehidupan. Maka jarak bumi dan matahari itu pas, anget. Nggak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Karena kita berada di daerah Khatulistiwa. Khatulistiwa itu di tengah-tengah planet bumi. Di tengah-tengah. Kalau yang ada di saljunya semakin ke utara, ini kan kita kan Khatulistiwa kan di sini toh. Kalau yang ada saljunya itu di utara atau selatan sini. Semakin ke atas akan semakin dingin, semakin ke bawah juga akan semakin dingin. Kalau kita di tengah-tengah sini itu dekat dengan matahari. Dekat dengan matahari apa? Apa? Sekolah kita ya di sini. Loh, matahari sama bumi itu ukurannya beda jauh loh. Matahari paling besar. Kalau matahari ukurannya segini, bumi itu seharusnya setitik ini loh, setitik. Bumi itu setitik tok gini. Ini kan contoh, jadi saya perbesar. Ada pertanyaan enggak mengenai konduksi, konveksi dan radiasi? Ada pertanyaan? Enggak ada? Apa? Oke, udah selesai.